Berlatar sebuah resort yang berada di bawah kaki gunung, dua gadis bersahabat bernama Kelly dan Sofia terlihat sedang mempersiapkan perlengkapan mendaki, di mana mereka rencananya akan melakukan pendakian esok hari. Sesaat Kelly yang memandangi sebuah cincin pemberian mendiang sang pacar pun kembali teringat dengan pacarnya yang bernama Lucas yang diketahui tewas dalam insiden pendakian tragis beberapa tahun lalu, di mana karena sang pacarlah Kelly menjadi jatuh hati pada olahraga ekstrim seperti panjat tebing dan mendaki gunung. Tak lama, 4 orang pria terlihat baru saja sampai di sana yang juga akan melakukan pendakian, di mana pria bernama Josh pun terlibat adu pandang dengan Sofia yang juga memperhatikan kedatangan mereka. Josh pun lalu menghampiri Sofia untuk berkenalan dan melancarkan beberapa jurus rayuan mautnya, sekaligus mengundang Sofia dan Kelly untuk gabung dalam pesta sederhana nanti malam. Me and my boys are wondering if you want to come and party. Anyway, thanks for the offer. Sesaat setelah Josh pergi, Sofia dan Kelly membicarakan terkait ajakan Josh tadi, hingga keduanya pun sepakat untuk menerima undangan Josh tersebut. Really? Yay, thank you! Malamnya, Sofia dan Kelly yang menerima undangan Josh pun ikut berkumpul bersama Josh dan ketiga temannya, di mana mereka pun mendirikan tenda tepat di bawah bukit Antelau dengan ditemani Homer yang membuat kesadaran mereka perlahan hilang, kecuali Kelly yang memilih untuk terlebih dulu pergi ke tenda untuk tidur. Namun seketika, Josh berusaha mencegahnya dengan sedikit memaksa yang membuat Kelly tak nyaman. Let go my arm. Sesaat kemudian, Kelly yang sudah di dalam tenda kembali teringat dengan mendiang Lucas melalui sebuah rekaman video saat Lucas pertama kalinya mengajak Kelly mendaki tebing Antelau. Hi to the camera, Luca. Di luar tenda, Sofia yang sudah mabuk berat pun semakin tak bisa mengendalikan kesadarannya dan tak sengaja mengeluarkan kata-kata yang seolah meragukan kelelakian Josh. Meski saat itu, Josh terlihat santai dan seolah memaklumi Sofia yang mabuk berat. Tak lama, Sofia pun berlalu pergi untuk buang air, di mana ketiga teman Josh yang tahu watak dan sifat asli Josh pun mengingatkan Josh untuk bisa mengendalikan diri dan tak terlalu dekat dengan Sofia yang sedang di bawah pengaruh alkohol. Oh man, she's had a lot to drink. You guys should cool off. Josh yang seolah tak mengabaikan perkataan rekan-rekannya lalu bergegas menyusul Sofia. Kedatangan Josh di belakangnya membuat Sofia terkejut sekaligus takut. Terlebih Josh memaksa Sofia untuk bercocok tanam dan menunjukkan sikap kasarnya. You hear that? Teriakan Sofia pun didengar oleh rekan-rekan Josh yang langsung menghampirinya dan segera menghentikan Josh yang semakin tak terkendali, di mana rupanya Josh merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan Sofia tadi. Come on. Sophie yang berlari ketakutan lalu bersembunyi karena menganggap rekan Josh yang lainnya ikut mengejarnya. Tak lama kemudian keberadaan Sophie berhasil diketahui oleh mereka, di mana rekan-rekan Josh berusaha menenangkan Sophie, namun justru suasana pun kian tak terkendali, hingga akhirnya. Suara teriakan Sophie pun didengar oleh Kelly, hingga firasat buruknya pun muncul saat ia tak mendapati siapapun di sana. Dan bersamaan dengan itu, Josh dan yang lainnya sudah menuruni tebing dan melihat Sophie yang meminta tolong sambil menahan rasa sakitnya. She's still breathing. Seketika itu Ray yang tak tega melihatnya pun berusaha untuk menghubungi pusat bantuan. Namun Josh menentang keras karena merasa hal itu hanya akan membuat mereka berurusan dengan hukum dan lebih menyarankan untuk membiarkan Sophie tewas dengan sendirinya yang menurutnya cara itu akan membuat mereka tak disalahkan seperti apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Hingga terungkaplah jika Josh pernah membunuh seseorang dan lepas dari jerat hukum. I warned you he would do it again. That was a long time ago. We didn't get caught then. We're not gonna get caught now. Sophie sendiri terus memohon agar mereka mau menyelamatkannya. Akan tetapi naluri psikopat Josh pun terlihat saat ia lebih memilih untuk menghabisi Sophie menggunakan batu besar seolah tak peduli dengan larangan Ray yang berusaha menahannya. Saat itulah Josh seakan memaksa semua rekannya untuk ikut melakukan hal keji itu bersama-sama, di mana Zach dan Taylor terlihat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan.
Ray yang tak mau melakukannya terpaksa harus terlibat saat Josh melumuri tangan Ray dengan darah Sophie. What do we do now? Sementara itu, Kelly yang berusaha mencari Sophie melihat ada aktivitas mencurigakan dari kejauhan, dan betapa terkejutnya Kelly saat ia melihat dengan lensa kameranya saat sahabatnya baru saja dibunuh oleh Josh dan yang lainnya serta melemparkan jasadnya dari atas tebing. Namun ekspresi syoknya itu membuat Josh dan yang lainnya tahu jika Kelly melihat perbuatan mereka. Get her! Kelly yang tahu jika ia dalam bahaya pun berusaha berlari secepat mungkin. Namun nahas bagi Kelly yang harus terjatuh dan membuat kameranya terlempar. Di mana saat Kelly berusaha mendapatkan kamera itu sebagai bukti kejahatan pun, akhirnya ditemukan oleh Ray yang membiarkan Kelly pergi seolah tak mau ada korban berikutnya. Pelarian Kelly pun berlanjut hingga pagi dan berusaha untuk menaiki tebing yang terus diikuti oleh Josh dan yang lainnya. You get that bitch down, Taylor! Taylor pun berusaha menghentikan Kelly dengan menarik tasnya yang membuat tas itu terbuka dan menjatuhkan isi di dalamnya berikut dengan kamera itu. Beruntung, Kelly berhasil mendapatkan kamera itu kembali. Namun setelah itu, mereka pun lalu membawa Taylor ke kabin karena mengalami patah tulang pada beberapa bagian tubuhnya dan akan melanjutkan pengejaran tanpa Taylor. Drink it. You're gonna be okay here. 24 hours, okay? Ketiganya pun bersiap untuk melanjutkan pencarian Kelly. Namun saat itu, Josh memutuskan kembali ke kabin untuk mengambil sarung tangannya yang tertinggal. Di mana saat itulah Ray mengajak Zach untuk mengatakan yang sebenarnya pada polisi yang diyakini cara itu akan membuat mereka terhindar dari perkara hukum. Namun Zach tetap ingin membantu Josh sebagai bentuk solidaritas persahabatan mereka. We got away with it then, we'll get away with it now. Keep your mouth shut and stick to the fucking plan. Sementara itu, Kelly masih terus berjuang memanjat tebing sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mendiang Lucas. Namun tak lama, seekor ular terlihat merayap perlahan di tangannya, dan bersamaan dengan itu, Josh dan yang lainnya mulai memanjat tebing di sisi berbeda. Sesaat kemudian, Kelly yang beristirahat harus mengalami nasib sial saat botol air minumnya jatuh. Bahkan jatuhnya pun tepat di hadapan Josh yang langsung mengolok-oloknya. Oh, that is so good! Fuck you! Thanks, Kelly! Tak mau peduli, Kelly memutuskan untuk lanjut mendaki, di mana saat itulah, ia menemukan tenda yang ditinggalkan oleh pendaki sebelumnya, namun ia perlu membuat alat untuk menjangkau tali tenda itu. Dengan keterampilan yang dimilikinya, Kelly berhasil membuat alat untuk meraih tali tenda itu, di mana Josh dan yang lainnya pun terlihat mencari jalur termudah untuk bisa memudahkan mereka menangkap Kelly. Josh dan yang lainnya terlihat sampai di puncak tepat di atas tempat Kelly berada yang masih berada di tepi tebing. Dan saat itulah Josh berusaha membujuk Kelly dengan mengatakan jika ia hanya inginkan kamera itu dan bersedia membantu mengeluarkan Kelly dari bawah sana. Namun Kelly jelas menolak menyerahkan kamera itu dan yang dia inginkan hanyalah pertanggungjawaban dari apa yang telah Josh dan rekan-rekannya perbuat pada Sophie serta mengirimkan secari kertas yang berisi kata makian untuk mereka semua. Well, if this is the way you want it... Malamnya, Kelly pun tidur di tenda yang ia temukan tadi, dan bersamaan dengan itu, Josh dan yang lainnya sabar menunggu Kelly di puncak tebing karena merasa jika tak ada jalur lain untuk bisa keluar dari sana selain tempat yang mereka pijak saat ini dan hanya ada dua pilihan untuk Kelly, menerima bantuan mereka dan menyerahkan kamera itu, atau mati di tepi tebing tanpa seorang pun ada yang menemukan jasadnya. Saat sedang merenungi nasibnya, hal tak terduga terjadi saat Josh melemparkan tas yang cukup berat ke arah tenda Kelly yang membuat tenda itu terguncang, di mana kini Kelly benar-benar berada di antara hidup dan mati yang hanya bergantung pada tas dengan tali yang masih terikat. Hingga Josh yang mengetahui hal itu langsung memotong tali yang menjadi tumpuan nyawa Kelly. Beruntung, tangan Kelly masih mampu mencengkram dinding tebing hingga ia pun tak jatuh ke dasar tebing.
di mana setelah merasa aman, Kelly pun kembali ke tendanya. Tak lama kemudian Zach datang mendekati tenda dan berusaha membuat Kelly tak nyaman sekaligus meminta Kelly untuk memberikan kamera itu. Hingga, dengan terpaksa Kelly pun akhirnya menyerahkan kamera itu. Namun setelah itu, seketika suasana pun semakin tak terkendali dan Kelly terus berjuang seorang diri di tengah ancaman Zach dan Josh. Terlebih saat tenda itu akhirnya jatuh ke dasar tebing yang membuat Kelly dihadapkan dengan posisi sulit karena harus tetap berdiri di tepi tebing dengan kondisi tubuh yang mulai lemah. Mereka pun lalu membahas langkah apa yang akan mereka lakukan saat ini. Karena menurut Ray lebih baik mereka pergi dari sana dan membiarkan Kelly tetap di sana yang menurutnya cepat atau lambat akan mati karena jatuh ataupun kelaparan yang nampaknya ide itu pun disetujui oleh Josh yang rencananya akan menghubungi tunangannya agar mengirimkan bantuan untuk mereka. Head back down to first light. Sesaat ketika Josh yang sudah tertidur, Zach mencurigai jika Josh berbohong karena Josh sudah tak ada hubungan lagi dengan tunangannya dan itu artinya, bantuan itu tak akan datang pada mereka. Terlebih lagi Zach curiga saat Josh terlihat lama hanya untuk mengambil sarung tangan dan sepertinya Taylor telah dihabisi oleh Josh. Di sanalah Zach pun memiliki rencana dan meminta Ray untuk menyalakan sinyal suar yang ada di jam tangan Josh dan pergi secara diam-diam, di mana ide itu pun disetujui oleh Ray. Namun ternyata rupanya, Josh mendengar semua perbincangan Ray dan Zach karena dia hanya berpura-pura tidur. Hingga di sanalah ia membongkar semua kebusukan Ray yang telah meniduri pacar Zach yang benar-benar membuat Zach sakit hati mendengarnya. Di tengah malam saat Ray tertidur, Zach yang terbangun untuk buang air kecil tak sadar jika Josh mengikutinya, hingga akhirnya pagi harinya, Ray menanyakan keberadaan Zach yang tak ia lihat lagi di sana, namun Josh berbohong dengan mengatakan jika Zach sudah terlebih dulu turun ke kabin mereka untuk meminta bantuan, di mana alasan itu pun rupanya dipercayai oleh Ray. Sesaat Ray pun mencoba turun dan membujuk Kelly untuk mau memberikan kamera itu agar mereka bisa secepatnya pergi dari sana, dan mengatakan jika Zach sudah terlebih dulu pergi ke kabin untuk mencari bantuan. Namun Kelly jelas tak mempercayainya dan menyebut jika semalam ia melihat Zach tewas terjatuh dari atas tebing. Hingga Ray terkejut dan berpikir mungkin dialah target berikutnya. Your friend. I saw his body drop from that ledge. Ray dan Kelly sepakat untuk bekerja sama dan Kelly menyerahkan kamera itu serta berpura-pura seolah Ray telah membunuhnya. Sesaat kemudian Ray menyerahkan kamera itu pada Josh. Namun seketika Josh marah karena kartu memori di kamera itu sudah tak ada, di mana Ray pun lalu terlihat mencoba menghubungi nomor HP Taylor yang ternyata masih aktif dan sumber derinya berasal dari dalam tas Josh. Ray yang kesal dengan ulah Josh lalu mencoba untuk menyerang Josh. Namun Josh jauh lebih kuat dan berhasil menumbangkan Ray dan lalu melakukan hal keji dengan membakar tubuh Ray serta menjatuhkannya ke dasar jurang yang membuat Kelly berteriak hingga Josh pun tahu jika Kelly masih hidup. Tak lama Josh pun lalu turun menghampiri Kelly dan mengajak untuk menukar kartu memori kamera itu dengan cincin tunangan Kelly dengan mendiang pacarnya yang ternyata sudah berpindah tangan pada Josh. Dan diketahui jika tepat 1 tahun lalu Kelly dan pacarnya mendatangi tempat itu yang rencananya sang pacar akan melamar Kelly di sana. Namun, peristiwa nahas harus dialami sang pacar saat berusaha mengambil cincin yang tersangkut di antara tebing yang membuat sang pacar tewas karena terjatuh dari ketinggian. Saat itulah Kelly menyebut jika kartu memori itu ia simpan di dalam sebuah lubang di antara tebing, dan tepat saat Josh memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Josh yang kesal lalu meluapkan amarahnya pada Kelly dan berusaha menyerangnya. Namun, situasi berbalik saat Kelly berhasil menikam Josh yang kini membuat Josh berada di antara hidup dan mati dengan bergelantungan di batu tempat Kelly berada serta terus memohon agar Kelly mau menyelamatkannya. Akan tetapi Kelly mengabaikannya karena menganggap jika Josh pantas mendapatkan itu dengan apa yang telah Josh lakukan pada Sophie dan juga ketiga temannya sendiri, hingga akhirnya
Film diakhiri dengan Kelly yang berhasil mencapai puncak tebing sekaligus menuntaskan rencananya mendaki tebing untuk mengenang 1 tahun kepergian mendiang sang pacar.